Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan penerapan bekerja dari rumah atau WFH sebanyak 50% bagi aparatur sipil negara. WFH diberlakukan hari ini hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini diberlakukan untuk menurunkan tingkat polusi udara di kawasan DKI Jakarta yang dinilai masuk dalam kategori tidak sehat. Selain itu, WFH ini juga diberlangsungkan untuk mengurangi lonjakan kemacetan yang terjadi di wilayah Jakarta. Pantauan tim liputan Kompas TV di Balai Kota Jakarta, ASN masih nampak hadir untuk bekerja. Beberapa dari divisi tampak tidak memberlakukan WFH. Mereka diantaranya divisi pelayanan, antara lain divisi keamanan, pelayanan kesehatan, dan keuangan. Sedangkan divisi non-pelayanan publik akan menerapkan sistem WFH. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang penerapan bekerja dari rumah ASN sebagai cara atasi polusi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Intan Azhar di Balai Kota DKI Jakarta. Selamat siang, Intan. Bagaimana pelaksanaan hari pertama kebijakan WFH 50% bagi ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta? Ya, selamat siang, Glenis dan juga saudara. Benar sekali, memang pada hari ini telah resmi dilakukannya WFH kepada para ASN pertanggal 21 Agustus 2023 ini, saudara. Dimana kalau kami melihat secara langsung pantauan kami di Pemprov DKI Jakarta, masih adanya para ASN yang kemudian datang secara langsung bekerja di kantor. Namun sebagian lagi tadi kami juga sudah melihat ada beberapa dari mereka yang telah melakukan Zoom begitu ya. Dan kalau untuk dari informasi kami dapatkan pula, memang ini ada sekitar maksimum 50%. Jadi memang tadi kami juga sempat bertanya pada hari ini ada sekitar 10 sampai dengan 25% pegawai dari ASN yang kemudian melakukan WFH begitu sampai dengan batas maksimum 50% nantinya dikarenakan dampak dari polusi udara ini, saudara, sampai dengan 2 bulan ke depan atau sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Dan untuk dari pemberlakuan WFH ini sendiri akan berbeda pada awal September nanti, karena memang pada awal September nanti akan sekaligus dilaksanakannya KTT ASEAN, yang mana memang ini artinya akan semakin banyak aktivitas di jalan yang dapat mengakibatkan polusi semakin bertambah begitu ya, sehingga memang nantinya di sini pihak dari pemerintah juga akan melakukan ataupun akan memberlakukan sekitar 75% pegawai daripada ASN yang akan melakukan WFH ataupun bekerja dari rumah ini, saudara. Sedangkan untuk 25% lainnya ini akan melangsungkan bekerja dari kantor begitu. Nah, tadi kami juga sempat bertanya kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah begitu, di mana memang di sini diinformasikan nantinya kepada para pegawai yang memang telah melakukan WFH begitu, mereka akan diwajibkan untuk memakai seragam dan tidak boleh untuk mematikan kamera selama proses Zoom dimulai begitu, dan juga mereka harus mengisi absensi secara online begitu. Dan nantinya apabila memang ditemukan ada beberapa jika nanti ditemukan adanya ASN yang melanggar daripada hal ini, adapun sanksi yang diberikan kepada kepada mereka begitu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Begitu, Gladys. Intan, apakah WFH ini hanya dilakukan sebagai respons untuk mengatasi polusi udara yang semakin memburuk di Jakarta, atau justru nantinya bakal diterapkan secara penuh? Ya, terkait dari memang dampak daripada polusi udara ini sekaligus untuk mengurangi kemacetan begitu ya, di mana memang ini sangat berdampak sekali kemudian dalam kondisi kesehatan udara di Jakarta yang dikatakan tidak sehat begitu, sehingga memang diberlakukannya WFH ini. Namun sebelum daripada hal ini sudah diterapkan pula penerapan daripada WFH. Namun penerapan daripada WFH ini kemudian akan diberlangsungkan pada saat KTT ASEAN KTT ASEAN ataupun konferensi tingkat tinggi ASEAN yang akan diberlangsungkan pada September nanti, Glenis begitu. Jadi memang dikarenakan sebelum daripada KTT ASEAN ini kemudian adanya polusi yang mengakibatkan beberapa dampak
bagi masyarakat di ibu kota begitu ya, sehingga memang kemudian WFH ini diberlakukan. Untuk dari kapannya ini kami masih mendapatkan konfirmasi diberlakukannya pada hari ini sampai dengan tanggal 21 Oktober. Kami juga belum mendapatkan informasi apakah nantinya hal ini akan diberlakukan sampai kapan. Kita akan masih tetap menunggu informasi yang terbaru begitu, dan kalau memang satu lagi, kalau memang nantinya dari WFH ini sendiri tidak cukup efektif begitu, ini nanti akan dilaksanakan kembali evaluasi begitu, apakah nantinya akan tetap diberlangsungkan secara bekerja dari rumah atau justru nantinya akan dikembalikan untuk bekerja di kantor kembali. Begitu, Glenis. Baik, terima kasih Intan Azhar langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Buntut dari permasalahan polusi udara, mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan 50% work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN. Kebijakan serupa juga diterapkan bagi ASN di seluruh kementerian demi menekan polusi udara. Guna menekan polusi udara di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan 50% work from home atau bekerja dari rumah bagi para aparatur sipil negara. Kebijakan ini ditetapkan selama 2 bulan penuh, mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, selama WFH seluruh ASN wajib berada di dalam rumah alias tidak keluyuran. Pengawasan terhadap ASN yang WFH juga akan dilakukan secara ketat. Edaran dari Pak Sekda work from home dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 Oktober dan diikuti oleh Pemda-Pemda se-Jabodetabek, di mana tentunya tidak selama DKI. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mau mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana, dia bekerja. Pengawasannya gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak. Tak hanya Pemprov DKI Jakarta, seluruh kementerian juga sepakat untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sebagai salah satu jurus untuk mengatasi polusi udara. Rapat dengan Pak Menko Marinvest, salah satu rekomendasinya kita bersama-sama ya dengan seluruh kementerian sepakat untuk work from home. Ini lagi kita bahas di Menpan RB, Pak. Menpan RB nanti dikeluarkan. Jadi ini akan efektif dan juga mungkin akan dilakukan pengkondisian cuaca ya, tanggal 19 sampai tanggal 21 ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kebijakan WFH bagi ASN efektif untuk mengurangi polusi udara? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, penerapan bekerja dari rumah bagi ASN di Jakarta tidak cukup untuk menekan polusi udara, sebab mobilitas karyawan swasta di Jakarta juga tinggi. Selain itu, polusi udara juga disumbangkan oleh industri PLTU serta pembakaran sampah oleh masyarakat. Kebijakan WFH itu kan menurut saya tidak tepat juga kebijakan itu, karena itu hanya menyasar pada ASN. Sementara yang bermobilitas di Jakarta ini adalah tidak hanya ASN tapi juga banyak non-ASN karyawan swasta. Pemerintah sendiri ada terlalu simplistis berpikirnya gitu loh, Pak, kebijakannya. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa polusi itu berasal dari moda transportasi. Padahal polusi itu tidak semata-mata transportasi, tapi juga ada faktor industri, PLTU, juga pembakaran sampah oleh masyarakat juga. Trubus menyatakan, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan uji emisi kendaraan bermotor serta aturan soal pembatasan usia kendaraan sebagai salah satu solusi untuk meredam polusi udara. Jakarta ini ada Pergub nomor 66 Mbak tahun 2020 tentang kewajiban uji emisi. Tapi ini prakteknya itu tidak pernah uji emisi itu kita lakukan. Adalah parsial ya, sebagian-sebagian saja gitu. Tidak ada kesuhan serius untuk lakukan uji emisi. Padahal dalam uji emisi itu ya tentu memang ada penolakan dari masyarakat. Uji emisi itu kenapa pemerintah juga ragu-ragu, takut juga gitu, karena masyarakat banyak yang istilahnya komplain. Kenapa? Karena kalau uji emisi berarti harus ada kebijakan lanjutan, yaitu pembatasan usia kendaraan.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti motor listrik. Hal itu diyakini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca serta polusi udara di Jabodetabek yang belakangan ini jadi sorotan. Untuk menarik minat masyarakat agar beralih ke motor listrik, Kementerian ESDM berencana menaikkan subsidi konversi atau modif motor listrik dari 7 juta menjadi 10 juta rupiah. Diatur kita lagi, ini karena program besar, kita juga lagi menangani value chain-nya Pak. Kita lagi menangani part-partnya segala macam. Mudah-mudahan bisa cepat. Tapi target kita 50.000 masih cukup yakin kita akan mencapai di tahun ini gitu kan. Kita lagi cari akan melakukan upaya percepatan. Ya. Buruknya kualitas udara di Jakarta harus ditangani segera. Pemerintah harus memberikan solusi yang tepat dan cepat karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.